Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Bagi yang baru bergabung, admin mengucapkan selamat karena Anda baru saja menemukan channel yang khusus membahas tentang informasi-informasi edukasi dan video pembelajaran. Silakan lakukan subscribe dan aktivasi lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi-informasi ter-up-to-date dari Media Belajar Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi uji kompetensi pendidikan profesi guru tahun 2022. Ini hanya prediksi ya, Bapak Ibu sekalian, ini hanya prediksi berdasarkan kisi-kisi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita mulai ya. Nah, secara garis besar, capaian pembelajaran itu secara garis besarnya sama untuk semua jenis indikator esensial yang ada di sini ya. Yang saya maksud di sini adalah nanti untuk mapel bahasa Indonesianya, untuk IPA-nya, PPKN sama IPS-nya itu kata-kata pada capaian pembelajaran ini sama. Nah, sehingga untuk capaian pembelajaran ini kita kupas dulu capaian pembelajarannya Bapak Ibu ya. Kita kupas dulu yang kolom yang di sini ya. Nah, di sini teman-teman penting untuk mengetahui teori-teori belajar. Saya kasih clue-nya ya teman-teman. Kemudian bagaimana evaluasi proses dan hasil belajarnya. Juga kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran di SD yang bersifat mendidik. Jadi ini kata kuncinya ya. Kuasai teori belajar. Kuasai bagaimana melakukan proses dan evaluasi belajar. Jadi prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kuasai kurikulumnya seperti apa dan prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah dasar. Nah, itu yang bagian situ ya teman-teman. Nah, ini untuk mapel bahasa Indonesia. Nah, nanti teman-teman di bawahnya itu sama ya. Bagaimana merumuskan indikator, menetapkan materi, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya. Ini untuk bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di bawahnya lagi teman-teman, itu sama khusus untuk mapel matematika teman-teman, mapel matematika. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini lagi untuk mata pelajaran IPA-nya ya Bapak Ibu ya. Untuk mata pelajaran itu masih juga bagaimana Bapak Ibu menguasai teori belajar, evaluasi proses, hasil, kurikulum dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Itu juga sama ya, sama untuk mapel IPA. Hal yang sama juga Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu sama juga untuk mapel yang lain ya. Mapel yang lain nanti ada IPS ya Bapak Ibu ya, IPS di sini. Ini capaian pembelajaran di sini juga sama seperti itu. Kemudian nanti untuk mapel PKN-nya juga Bapak Ibu, PKN di sini ya. Nah, ini capaiannya di sini juga sama persis ya Bapak Ibu ya. Sama persis dengan yang di atasnya. Sehingga Bapak Ibu guru semua, yang penting yang perlu teman-teman siapkan itu adalah, atau yang penting ketika teman-teman membaca sebuah kisi-kisi adalah di bagian indikator esensialnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada bagian indikator esensialnya. Nah, mari kita cek satu persatu untuk indikator esensial dari kompetensi pedagogik. Nah, yang pertama, teman-teman akan diminta untuk menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian mengidentifikasi peranan penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ini saya kira mudah ya. Nah, selanjutnya, teman-teman harus bisa merumuskan indikator, membuat tujuan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Juga bagaimana menganalisis penggunaan metode, media, dan sumber pelajaran untuk mapel bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya teman-teman diminta untuk bisa melakukan evaluasi. Ini penting ya teman-teman, bisa melakukan evaluasi. Dan bagaimana teman-teman bisa merancang langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Juga bagaimana melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan pendekatan yang tepat. Jadi itu ya teman-teman ya, ada bisa indikator, teman-teman bisa menggunakan media, bisa melakukan evaluasi, juga bisa merancang langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang tepatnya itu seperti apa sih? Kemudian teman-teman juga bisa merancang instrumen penilaian untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan melaksanakan penilaian.
Jadi setelah teman-teman merancang, teman-teman bisa melaksanakan instrumen penilaian. Nah, cut sampai di situ ya teman-teman, cut sampai di situ. Kenapa saya bilang cut teman-teman? Hal yang sama juga berlaku untuk mapel matematika. Teman-teman bagaimana ya membuat penilaian, melakukan analisis dan lain sebagainya. Di sini teman-teman untuk matematika, teman-teman diminta untuk menganalisis bahan ajar seperti apa, dengan bagaimana pendekatan konstruktivisme. Maka teori belajar, teman-teman, teori belajar di sini harus teman-teman pahami. Konstruktivisme itu bentuknya seperti apa, behaviorisme seperti apa, begitu kira-kira teman-teman. Dan ini ada tambahan lagi ya teman-teman, tambahan lagi khusus untuk matematika, nanti juga dengan IPA ya teman-teman, bagaimana bisa membuat soal yang HOTS ya, soalnya harus HOTS, high order thinking skill, itu bentuknya bagaimana, kemudian menjelaskan alat peraga dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya sama seperti bahasa Indonesia di atas ya. Hal yang sama juga untuk mapel matematika, membuat soal untuk mapel IPA, membuat soal HOTS juga ya. Soal HOTS-nya juga bentuknya seperti apa. Nah, begitu. Kemudian ada disajikan kasus. Untuk matematika dan IPA seperti itu ya, teman-teman dikasihkan kasus, teman-teman diminta untuk menentukan rumusan masalah. Nah, di sini kalau diminta untuk menentukan rumusan masalah, maka teman-teman juga harus membaca bagaimana sih membuat masalah yang baik seperti itu, menyusun masalah ya. Oke, itu untuk IPA ya, IPA selesai. Dan untuk IPS juga sama, menentukan prinsip-prinsip pembelajaran mirip-mirip kayak bahasa Indonesia di atas ya. Metodenya bagaimana, tekniknya seperti apa. Kemudian menentukan medianya bagaimana. Itu ya. Ini untuk IPS ya, mengevaluasi seperti apa. Juga kayak bahasa Indonesia di atas tadi ya. PPKN juga sama ya, teman-teman. PPKN juga sama. Bagaimana teman-teman menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PPKN di atas. Di sini sama sekali lagi teman-teman. Sekali lagi, kuasai teori-teori belajar, pahami evaluasi proses yang seperti apa, hasilnya bagaimana, pahami kurikulum dan pahami prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Nah, kemudian teman-teman bisa merumuskan indikator ya, indikator dan tujuan sudah saya sebutkan di atas untuk mapel PPKN, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa menilai kelebihan dan kelemahan. Nah, ini tambahan saja ya. Kalau untuk PPKN sedikit berbeda ya. Di sini teman-teman diminta untuk menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKN. Kemudian membandingkan penilaian produk dari penilaian kinerja dalam pembelajaran PPKN. Juga menguraikan kegiatan refleksi ketika teman-teman melakukan PTK dalam pembelajaran PPKN. Saya lingkari yang PTK ya teman-teman. Ini artinya sebagai untuk berjaga-jaga ya teman-teman. Teman-teman baca-baca sedikit ya tentang PTK. Bagaimana menyusun PTK, merumuskan masalah, merumuskan tujuan, merumuskan manfaat dan lain sebagainya tentang PTK. Baca-baca sedikit untuk antisipasi, siapa tahu soalnya keluar. Saya kira itu dulu ya teman-teman untuk kompetensi pedagogik. Nanti besok baru kita bahas tentang kompetensi profesionalnya. Demikian informasi yang bisa admin Media Belajar Channel sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.